Kalau kita ngomongin the cloud atau awan, apa sih yang kebayang? Pasti sesuatu yang nggak kelihatan ya, kayak data yang melayang-layang gitu aja di dunia digital. Tapi, ini yang menarik. Awan itu ternyata punya wujud fisik. Wujudnya adalah gedung-gedung raksasa yang isinya server semua, atau yang kita kenal sebagai pusat data. Dan gedung-gedung inilah tulang punggung dunia modern kita yang sekarang justru ada di garis depan sebuah konflik jenis baru. Oke, coba kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau Anda mikirin perang modern, target apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin pangkalan militer atau infrastruktur energi kayak kilang minyak? Itu semua jawaban yang logis kok. Tapi, gimana kalau target yang paling berharga itu sebetulnya adalah sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Yap, gedung yang menyimpan foto-foto liburan Anda, email kerjaan Anda, dan semua jejak digital kita. Pusat data. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi di era digital ini, melumpuhkan pusat data itu bisa menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Dan inilah yang membuatnya jadi target yang sangat menarik. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Dunia digital kita itu udah nggak terpisah lagi dari dunia fisik. Infrastruktur yang menjalankannya, yaitu pusat-pusat data yang tersebar di seluruh dunia, telah menjadi medan pertempuran fisik yang baru. Ancamannya bukan lagi cuma serangan siber, tapi juga drone dan misil. Jadi, kenapa sih pusat data ini jadi target yang begitu menarik? Pertama, mereka ini jantungnya ekonomi dan keamanan nasional. Kedua, seringkali mereka menjadi simbol kerjasama internasional. Coba bayangin, menyerang fasilitas milik Amerika di Teluk misalnya, itu bakal mengirim pesan geopolitik yang sangat kuat. Dan yang ketiga, ini yang paling mengkhawatirkan, mereka adalah target fisik yang rentan banget sama senjata modern seperti drone yang mampu menyebabkan gangguan masif. Hal ini menyoroti betapa rapuhnya infrastruktur data kita. Gedung-gedung yang menyimpan informasi paling berharga di dunia ini pada dasarnya adalah target yang sangat lunak atau soft target. Yuk kita bedah apa artinya. Definisi target lunak ini pas banget. Pusat data itu kan fasilitas sipil, bukan benteng militer. Mungkin mereka punya keamanan buat mencegah penyusup. Tapi gedung-gedung ini seringkali nggak dirancang untuk menahan serangan militer secara langsung. Nah, yang paling penting buat dipahami adalah betapa rapuhnya komponen di dalamnya. Anda nggak perlu meledakkan seluruh gedung sampai hancur lebur. Serangan kecil aja yang berhasil melumpuhkan sistem pendingin atau chiller, generator, atau trafo listriknya, itu bisa bikin seluruh fasilitas senilai miliaran dolar jadi nggak berguna. Komponen-komponen ini, apalagi GPU yang super mahal itu, sangat-sangat rentan. Jadi, poin utamanya di sini adalah perlunya perubahan cara berpikir yang fundamental. Selama puluhan tahun, keamanan pusat data itu fokusnya ke ancaman digital, serangan cyber, pembobolan data, tapi realitas yang baru menunjukkan kalau ancaman fisik dari drone dan misil sekarang jadi risiko yang nggak bisa dihindari lagi. Pertahanannya bukan cuma soal firewall digital, tapi juga soal beton bertulang. Ini membawa kita ke sebuah paradoks. Kalau kita tahu pusat data ini sangat penting dan rentan, kenapa kita nggak melindunginya lebih baik lagi? Jawabannya ada pada tantangan ekonomi dan logistik yang luar biasa besar. Coba lihat grafik ini menggambarkan inti masalahnya dengan sangat jelas. Biayanya jomplang banget. Memasang sistem pertahanan udara canggih untuk melindungi dari misil dan drone itu biayanya mahal sekali. Sementara itu, drone penyerang yang bisa dikirim keroyokan atau swarm itu justru murah meriah. Ketidakseimbangan inilah yang membuat pertahanan yang komprehensif jadi hampir mustahil secara finansial. Kutipan ini merangkum dilema itu dengan sempurna. Perusahaan dan pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit, menghabiskan banyak sekali uang untuk pertahanan yang mungkin nggak 100% efektif, atau ya udah menerima risiko yang ada. Dan dilema ini jadi nyata banget di tempat-tempat seperti kawasan Teluk. Di satu sisi, wilayah ini ideal untuk revolusi AI. Mereka punya energi yang melimpah dan modal yang besar. Di sisi lain, mereka adalah titik panas geopolitik di mana resiko serangan drone dan misil itu sangat nyata. Ini adalah sebuah konflik kepentingan yang fundamental. Jadi, apa solusinya? Apa kita harus berhenti membangun infrastruktur penting di wilayah berisiko? Enggak juga. Para ahli justru menyarankan sebuah strategi baru untuk membangun ketahanan dalam menghadapi ancaman baru ini. Jadi, gimana cara kerjanya? Idenya adalah dengan pendekatan berlapis. Pusat data akan terus dibangun di seluruh dunia, termasuk di Teluk. Tapi, klaster komputasi yang paling penting dan kritis, aset yang benar-benar nggak boleh sampai jatuh, harus ditempatkan secara strategis di lokasi yang lebih aman dan lebih mudah dipertahankan, seperti di Amerika Serikat atau negara-negara sekutu NATO.
Dan penting buat digarisbawahi ya, ini bukan cuma masalah di Timur Tengah. Kerentanan ini sifatnya global. Sebuah pusat data di Eropa juga bisa jadi target sabotase misalnya oleh Rusia. Intinya, dimanapun ada ketegangan geopolitik, infrastruktur digital fisik kita berada dalam risiko. Semua ini berfungsi sebagai sebuah wake-up call global. Peristiwa-peristiwa ini memaksa pemerintah dan perusahaan teknologi di seluruh dunia untuk memikirkan kembali fondasi dunia digital kita, bukan cuma dalam hal perangkat lunaknya, tapi juga dalam hal baja dan betonnya. Inilah pesan utamanya. Selama bertahun-tahun, fokusnya selalu pada serangan siber, gangguan digital, dan bencana alam. Sekarang, ancaman serangan fisik harus menjadi prioritas utama. Ini adalah sebuah perubahan paradigma tentang cara kita berpikir soal keamanan infrastruktur. Nah, bahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Di saat kehidupan kita, ekonomi kita, dan keamanan kita semakin bergantung pada aliran data yang tiada henti, siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk melindungi inti fisiknya? Apakah itu perusahaan teknologi yang membangunnya, pemerintah negara tempat mereka berada, atau aliansi internasional? Nggak ada jawaban yang mudah, tapi ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama.